Shalom saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan pagi pada saat ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 11 sampai 12 dengan judul perikop kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Dan saya memberikan tema untuk renungan kali ini yaitu teguh di dalam iman, erat di dalam kasih persaudaraan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Firman-Mu ya Tuhan adalah suluh langkah hidup kami. Tolonglah kami untuk rajin mendalami, lalu melakukan firman-Mu ya Tuhan. Amin. 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 11-12 yang berbunyi demikian. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam rute pekabaran Injilnya yang kedua, Rasul Paulus sempat melayani jemaat di Tesalonika. Ia mengajar tentang Yesus Kristus di sana, tetapi kemudian ia terpaksa harus meninggalkan mereka tiba-tiba karena terjadinya keributan di kota itu. Dan perpisahan itu membuat Paulus sangat rindu untuk bisa berjumpa lagi dengan jemaat Tesalonika, dan Paulus juga khawatir akan iman mereka. Namun karena keadaan yang belum memungkinkan Paulus untuk kembali ke sana, maka Paulus mengutus Timotius untuk mengunjungi mereka. Dan ketika Timotius kembali kepada Paulus, Timotius membawa kabar baik dan menggembirakan, yaitu bahwa jemaat di Tesalonika baik-baik saja dan iman mereka tetap teguh. Dan berita ini sangat menghibur Paulus yang pada saat itu sedang mengalami kesulitannya sendiri. Karena itu Paulus memanjatkan doa syukur dan permohonan kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa memelihara dan menambahkan kasih serta iman mereka. Dan berdoa agar kelak Tuhan mempertemukan mereka kembali. Dan itu semua dituliskannya di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita percaya ketika kita hidup di dalam Kristus, ada sukacita dan damai sejahtera yang kita alami. Meski tidak bisa kita pungkiri bahwa penderitaan, tantangan, hambatan karena iman kepada Kristus itu akan selalu ada dan selalu terjadi. Dan bisa jadi kita sendiri juga pernah, sedang, atau akan mengalaminya di dalam hidup kita. Tetapi jemaat Tesalonika telah memberikan contoh yang baik kepada kita, agar dalam situasi apapun, termasuk dalam penderitaan sekalipun, iman kita harus tetap teguh dan tidak goyah. Dan dari nas pada hari ini, kita juga mendapatkan pembelajaran berharga dari seorang Rasul Paulus, di mana ia telah memberikan teladan kepada kita agar kita sebagai gereja senantiasa saling mengasihi, mendoakan, mendukung, menopang, menguatkan dan memelihara persaudaraan yang erat antara saudara seiman dan sesama, sehingga di tengah-tengah penderitaan dan tantangan iman, gereja tetap dapat bersatu, berdiri kokoh dan menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus menolong dan memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya pengharapan kami kepadamu. Hari ini Tuhan, kami siap untuk menjalani aktivitas kami, pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menyertai, menuntun, menjaga kami sepanjang hari ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam pengasihan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.